Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Lutfi Pajara dengan NPM 2310382 dari kelas F mata kuliah Hukum Kompetisi Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisa jurnal nasional yang berjudul Legal Construction of Rule of Reason Approach to Predatory Pricing in Digital Business. Pertama, saya akan menjelaskan identitas jurnal nasional dengan judul Legal Construction of Rule of Reason Approach to Predatory Pricing in Digital Business yang ditulis oleh Novel Fari, Tarsisius Murwaj, dan Nur Haryati dan diterbitkan pada tahun 2025 oleh Awang Longlaw Review volume 7 nomor 2 halaman 256 hingga 267 yang terindeks Sinta 3. Jurnal ini dilatar belakangi dengan adanya kemajuan teknologi di lingkungan bisnis yang semakin berkembang hingga munculnya platform digital. Hal ini menjadikan persaingan semakin rumit dan berdampak pada praktik tidak sehat seperti predatory pricing yang sangat merugikan pasar. Regulasi yang terdapat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memiliki ketentuan yang cukup jelas mengenai predatory pricing dalam bisnis digital. Dengan demikian, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu penggunaan pendekatan rule of reason dalam kasus predatory pricing masih belum efektif karena dibutuhkannya pembuktian dan seringkali pembuktian ini terlambat dalam proses pencegahan kerugian pasar. Dan juga isu kedua yaitu konstruksi hukum dalam pendekatan rule of reason yang digunakan dalam regulasi predatory pricing dalam bisnis digital. Jurnal ini dilandasi oleh teori kepastian hukum yang merupakan kondisi di mana hukum dapat dijalankan secara konsisten, jelas dan dapat diprediksi oleh setiap subjek hukum, sehingga setiap orang mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Pasal 20 ini sangat relevan dengan teori kepastian hukum karena dinilai mengandung norma yang kabur dan tidak memberikan batasan yang jelas antara predatory pricing yang dilarang dengan yang diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan teori hukum khususnya terkait pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya digunakan analisis deskriptif dengan cara menjelaskan ketentuan hukum yang ada, kemudian mengaitkan dengan teori hukum dan praktek penerapan hukum persaingan usaha. Adapun data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dari bahan buku, jurnal, ataupun peraturan yang ada untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat 4 faktor yang perlu dibahas. Yang pertama, kelemahan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di mana norma yang ada belum memberikan batasan tegas antara harga rendah dengan jual rugi anti persaingan. Perusahaan besar menjadi mendominasi pasar dan memiliki strategi yang kuat untuk menciptakan persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen dalam jangka panjang. Yang kedua, recoupment test tidak efektif karena memerlukan alat bukti, di mana recoupment test ini baru bisa dilihat setelah pelaku menguasai pasar dan persaingan telah keluar. Penegakan hukum baru dimulai saat kerugian pasar telah terjadi. Dengan begitu, hukum menjadi kurang efisien, kurang memberikan kepastian hukum, dan terlambat melindungi struktur pasar. Yang ketiga, menggabungkan prinsip rule of reason dengan per se ilegal, di mana rule of reason ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi menyeluruh, sedangkan per se ilegal ini kondisi tertentu dengan indikasi kuat anti persaingan. Dengan digabungkannya kedua prinsip tersebut dapat menjaga keseimbangan fleksibilitas, kepastian hukum, inovasi, dan perlindungan konsumen. Yang terakhir, ada konstruksi hukum, di mana konstruksi hukum ini mencegah kerusakan pasar sejak dini untuk meningkatkan kepastian hukum serta menjaga kesejahteraan konsumen. Model ini lebih efektif untuk memberikan iklim persaingan yang sehat di era ekonomi digital sekarang. Berdasarkan hasil analisis saya, terdapat faktor penting yang perlu dibahas. Pertama, mengenai kelemahan regulasi dan penegakan hukum. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang selama ini menjadi dasar larangan predatory pricing dinilai belum cukup jelas karena tidak memberikan batasan tegas antara praktik jual rugi yang diperbolehkan dengan yang dilarang. Akibatnya, membuktikan pelanggaran menjadi sangat sulit dilakukan. Persoalan ini diperparah oleh penerapan recoupment test.
di mana recoupment test ini menjadi syarat awal pembuktian yang justru menghambat tindakan preventif. Sebab pada saat recoupment test ini dibuktikan, si pesaing sudah tereliminasi dari pasar dan kerugian sudah terjadi. Oleh karena itu, regulasi yang ada membutuhkan kriteria penilaian yang cepat, terukur, dan relevan dengan dinamika bisnis digital saat ini. Yang kedua, mengenai rekonstruksi hukum dan kombinasi pendekatan. Untuk menjawab kelemahan tersebut, jurnal ini mengusulkan rekonstruksi hukum melalui kontribusi pendekatan rule of reason dan per se ilegal secara proporsional. Rule of reason ini tetap digunakan sebagai pendekatan utama dalam menganalisis perilaku persaingan secara kontekstual. Sementara per se ilegal ini difungsikan sebagai batasan tegas ketika indikator anti kompetitif sudah terpenuhi. Kombinasi keduanya ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjawab tantangan persaingan di era digital saat ini yang sudah semakin cepat, yang pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai dalam terwujudnya pasar yang kompetitif, sehat, dan berkelanjutan demi melindungi kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang. Jurnal ini sangat relevan dengan materi yang sudah dijelaskan, yaitu pada saat menjelaskan kegiatan yang dilarang dalam kompetisi bisnis, yang dimana salah satunya menjelaskan mengenai predatory pricing atau jual rugi. Yang kedua, adanya metode pendekatan penentuan persaingan tidak sehat antara per se ilegal dan rule of reason. Nah, kedua materi ini sangat relevan dengan jurnal nasional ini karena keduanya ini saling bersangkutan antara praktik predatory pricing dengan menggabungkan pendekatan per se ilegal dengan rule of reason. Dapat saya simpulkan bahwa praktik predatory pricing dalam bisnis digital belum dapat ditangani secara efektif melalui pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena regulasi yang ada masih kabur dan pendekatan rule of reason yang digunakan KPPU terbukti terlambat dalam pembuktian lewat recoupment test baru bisa dilakukan setelah kerusakan pasar sudah terjadi. Untuk itu, diperlukan lagi rekonstruksi hukum dengan menggabungkan rule of reason untuk menganalisis ekonomi mendalam dan per se ilegal yang diterapkan secara terbatas saat indikasi anti persaingan sudah kuat, agar penegakan hukum lebih cepat, lebih pasti, dan mampu melindungi pasar sebelum kerusakan meluas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.